Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, para hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kepada Allah taala yang patut kita panjatkan atas segala limpahan nikmat-Nya kepada kita, terutama sekali nikmat iman, Islam serta sehat afiat. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Agung, Nabi Mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan juga kita umatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, tema kita pada pagi ini adalah pahala besar daripada salat-salat sunnah. Dalam agama Islam, janji pahala itu dalam Al-Quran, apalagi dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini adalah menunjukkan bagian dari syariat. Pahala itu adalah merupakan penjelas dari ridho Allah Ta'ala. Jadi ridho itu dengan pahala ya satu paket lah. Kalau ridho itu cuma umum saja, di akhirat dapat ridho Allah, tapi nanti penempatannya itu berdasarkan pahala. Ridho Allah adalah satu ketentuan dari Allah bahwa Allah rela, suka, cinta kepada hamba ini. Nanti prakteknya itu dari apa yang Allah sudah berikan kepada manusia di akhirat dari ridhonya. Ridho kan cuma satu kata ini. Nanti pahalanya berbeda-beda. Ada yang dipakaikan mahkota, ada yang dibuatkan rumah dari emas, ada sungai-sungai daripada madu, susu, sungai air tawar, sungai air arak. Itu semua berdasarkan Al-Quran dan hadis. Makanya dalam hal ini ya, janji pahala dalam Al-Quran dan hadis ini bagian dari syariat, sehingga jangan dibuat blunder ucapannya. Seperti saya ibadah hanya mencari ridho Allah, dan tidak mencari pahala. Ini tidak boleh ucapan kayak begini. Dalam rangka meremehkan pahala dalam Al-Quran, bisa dosa besar sampai kepada murtad. Karena pahala dan ridho Allah itu satu paket. Ya. Apalagi sampai dia niatnya Allah nggak perlu pahala tuh gitu. Yang penting saya cari ridho Allah. Bagaimana bisa
ridho Allah itu dengan pahala satu paket. Jadi ucapan yang benar adalah saya ibadah mencari ridho Allah. Bisa juga saya ibadah mencari pahala dari Allah. Yang nggak boleh itu mencari pahala dari manusia. Pujian, sanjungan, ya, dieluk-elukan, dibanggain. Saya ibadah mencari pahala dari Allah yang sudah Allah janjikan. Boleh, bagus. Ya. Nah, hadirin, contohnya saking banyaknya ini ayatnya tentang pahala, janji pahala. Ya, contohnya yang pertama adalah setiap Allah firmankan dalam Al-Quran, wahai manusia bertobatlah, pasti kesananya pahala. Setiap ayat tentang perintah tobat, ya, pasti kesananya itu, pasti lanjutannya, kalau kesananya apa maksudnya? Pasti lanjutannya pahala. Boleh dibuktikan? Coba. Contohnya surat ke-66, surat Tahrim. Surat At-Tahrim pada ayat ke-8. Nih, Allah perintahkan bertobat. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, tubu ilallahi taubatan nasuha, bertobatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang baik, taubat yang nasuh, taubat yang diterima. Asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyiatikum. Ini pahala. Pahalanya apa kalau kalian bertobat dengan taubat nasuha? Dihapuskan dosa-dosa kalian. Pahalanya apa lagi? Wa yudkhilakum jannat, dan Allah masukkan kalian ke dalam surga-surga. Tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di dalamnya sungai-sungai. Itu kan pahala. Allah nggak sebut, wahai orang beriman bertobat kepada aku supaya kau dapat ridho aku. Nggak begitu. Contohnya lagi, ya contoh-contoh saja. Pokoknya setiap ayat kamu bertobat dari dosa, kesananya pahala. Mesti itu. Karena dalam hal ini ada hikmah-hikmah besar yang Allah ingin tampakkan. Contohnya dalam Ali Imran 133 sampai 137. Cukup banyak itu ayatnya, atau dari 135 saja. Ya. Orang beriman itu alladzina idza fa'alu fahishatan, kalau mereka berbuat dosa, perbuatan keji, au dzalamu anfusahum, atau menzolimi diri-diri mereka dengan perbuatan dosa yang lain, dzakarullah, kemudian mereka ingat kepada Allah, fastaghfaru lidzunubihim, kemudian mereka beristighfar akan dosa-dosa mereka. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan tidak ada yang menghapus dosa kecuali Allah. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan mereka tidak berketerusan dalam perbuatan dosanya sedangkan mereka mengetahui. Apa ayat selanjutnya? Ulaika jazaohum maghfiratum mir rabbihim, mereka orangnya yang mendapat ampunan dari Allah. Apalagi kesananya? Wa jannat, dan surga-surga. Pahala itu. Tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di dalamnya sungai-sungai. Bahkan lebih detail, sungainya pun Allah tafsirkan sendiri. Makanya kata-kata sungai itu anhar, ini bentuknya plural, jamak, bukan satu sungai. Jamak itu berarti bentuk bilangan dari 3 ke atas atau 2 ke atas. Ditafsirkan sendiri oleh Allah dalam surat ke-47. Contohnya surat Muhammad. Ya. Mana tuh Muhammad? Kecil banget ya.
Nih, surat Muhammad surat ke-47 ayatnya ke-15. Sungai itu seperti apa sih? Itu pahala. Ya. Allah berfirman bahwa bukan surat Muhammad itu, surat Muhammadnya. Ini surat Muhammad. Nih. Bahwa masalul jannati allati wa'idal muttaqun, perumpamaan surga yang Allah janjikan untuk orang-orang bertakwa. Fiha anharum mim ma'in, di dalamnya ada sungai-sungai dari air tawar, ghairi asin, yang tidak payau. Wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muhu, dan di dalamnya ada sungai-sungai daripada air susu sungainya. Lam yataghayyar ta'muhu, yang rasanya tidak berubah. Wa anharum min khamrin ladzatil lisyaribin, dan di dalam surga ada sungai-sungai dari air arak yang lezat bagi orang yang meminumnya. Bukan cuma berbotol-botol, bersungai-sungai itu. Wa anharum min asalim musaffa, dan juga ada sungai-sungai daripada madu yang murni. Baik. Jadi hadirin, janji pahala ini banyak dalam Al-Quran. Contohnya lagi yang kedua, contohnya dalam surat Ali Imran ayat ke-185, surat ketiga. Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang hidup, setiap yang bernafas akan meninggal dunia. Apa ayat selanjutnya kesananya? Ayat selanjutnya Allah sebutkan, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan sesungguhnya kalian akan disempurnakan pahala-pahalanya nanti di hari kiamat. Ada tuh janji pahala. Atau contohnya lagi dalam surat An-Nahl surat ke-17 16 ayat ke-96 97. Ya, ma'indakum yanfad, apa-apa yang kalian miliki, kata Allah, yanfad, akan punah. Apa-apa yang kalian miliki akan habis. Wa ma 'indallahi baq, dan apa-apa yang dimiliki oleh Allah baqin, kekal. Wala najziyannal ladzina sabaru, dan pasti kami akan balas pahala-pahala orang yang sabar. Ajrohum, pahalanya, balasannya, bi ahsani ma kanu ya'malun, dengan yang lebih baik. Atau ayat 97-nya, man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min, siapa orangnya yang beramal saleh, baik laki atau perempuan, wa huwa mu'min, dan dia beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, pasti kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik di dunia. Dengan amal soleh, kehidupan jadi baik di dunia ini. Wala najziyannahum ajrahum, dan pasti kami akan balas ajrahum, pahala mereka, bi ahsan, dengan yang lebih baik, maka nu ya'malun, dari apa yang mereka kerjakan. Atau yang paling gampang deh Bapak Ibu, terakhir nih, nanti baru kita masuk hikmah serta poin-poinnya. Ya, yang keempat contohnya yang paling gampang tuh surat At-Tin. Saya rasa hafal semua ini. Ya, surat ke-95 tuh ayat ke-6. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Mana surat At-Tin? Kok nggak ada? Nih, summa radadnahu asfala safilin, ayat ke-6-nya.
Janji pahala itu. Jadi ayatnya dalam Al-Quran puluhan, dalam hadis ribuan. Illalladzina amanu, kecuali orang-orang beriman, wa amilus salihati, dan beramal saleh, falahum ajrun ghairum mamnun, bagi mereka di akhirat pahala yang tiada putus-putusnya. Maksudnya apa pahala yang tiada putus? Sebab kalau orang Islam sudah masuk surga, itu nggak keluar lagi. Kalau ada orang Islam masuk surga, dikeluarin dari surga, itu namanya terputus pahalanya. Dan itu nggak ada, mustahil. Orang Islam kalau sudah masuk surga, sudah kekal selamanya. Tapi kalau orang Islam ada yang masuk neraka, maka pasti tetap dikeluarkan dari nerakanya. Dah. Sekarang hadirin, sebelum kita masuk poin-poinnya, saya membahas hanya masalah sholat sunnah, karena pahala ini yang tadi jumlahnya dalam hadis itu ribuan, dalam hadis-hadis yang sahih. Sekarang hikmahnya, hikmah syariat pahala. Kenapa sih ada syariat pahala? Yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menampakkan maha kuasanya, bahwa pahala di sisi Allah tidak terbatas. Contoh, kita hitung sekarang. Qobliyah subuh 2 rakaat yang ibu bapak tadi lakukan, baru qobliyah subuh. Belum pahala haji, umroh, tahajud, baca Quran, puasa Ramadan, sedekah, belum pahala ke masjid, belum yang lain, baru qobliyah subuh. Anda kerjakan, you do it, you get it. Cash and carry langsung dapat. Qobliyah subuh 2 rakaat, apa pahalanya Pak? Dunia dan seisinya. Itu 1 hari Pak, 1 kali. Kalau sebulan 30 kafling, 1 kaflingnya dunia seisinya. Kan nggak ngotak itu Pak, jauh daripada jangkauan logika kita. Kalau setahun 360 kafling, 1 kaflingnya bukan kayak kafling AL gitu. 1 kaflingnya segede dunia seisinya. Kalau 10 tahun 3.600 kafling, 1 kaflingnya segede dunia seisinya. Kalau seumur hidup kita nggak pernah tinggal istiqomah qobliyah subuh, baru pahala itu saja tuh Pak. Jadi memang sisa hidup kita ini ya, supaya kita perbanyak pahala. Dan yang pertama ini dulu, bahwa Allah ingin menampakkan maha kuasanya, bahwa pahala di sisi Allah tidak terbatas. Dah, yang kedua, apa hikmahnya? Menjadi perangsang, motivator untuk ibadah hamba-hamba Allah. Kenapa kita mau sholat di masjid? Mau dapat pahalanya 27. Kalau di rumah kan cuma 1. Kenapa kita mau berangkat ke Masjidil Aqsa? Karena perintah Nabi, sholat di sana pahalanya 250. Hadis yang paling kuat gitu ya. Kenapa kita mau haji dan umroh? Karena mau dapat ampunan dosa. Setiap amalan kita itu pasti ada pahalanya. Coba Anda sebutkan amalan apa, kami sebutkan pahalanya. Oke, contohnya. Ini menjadi motivator supaya semangat ibadah. Contoh, kita mau tidur baca bismikallahumma wa bismika ahya, bismikallahumma ahya wa bismika amut, minimal pahala. Bangun tidur alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur, jadi pahala. Masuk ke toiletnya, langkahkan kaki kiri dulu, kemudian baca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubus wal khaba'is, pahala. Keluarnya langkahkan kaki kanan, kemudian baca ghufranakal hamdu lillahilladzi adhaba 'anil adha wa 'afani, pahala. Kemudian sholat, berwudunya, habis berwudu Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin, pahalanya. Bahkan Allah katakan, Nabi katakan dalam hadis riwayat Imam Muslim, siapa yang habis berwudu hanya baca doa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin, ya, itu pahalanya. Allah bukakan pintu surga yang 8, boleh dia masuk dari mana saja yang dikehendaki.
kemudian sholat wajibnya menghapus dosa, kemudian dia mau berangkat ke kantor, dia sholat dulu 2 rakaat sholat hajat jadi pahala, keluar rumahnya baca Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah, pahalanya 4. Kufita hudita wa wukita wa tanaha anka syaitan, kamu dijaga, dibimbing, diberkahi rezekinya dan dijauhkan dari godaan syaitan. Terus berangkatnya dari rumah menuju toko, kantor, sawah, ladangnya, dia bekerja, niat, ya Allah saya niat menjalankan kewajiban-kewajiban saya sebagai hamba-Mu, sebagai kepala keluarga. 8 jam di kantor, di toko dan apanya sedang beraktivitas, jadi pahala. Semuanya itu. Baik, yang ketiga hadirin, supaya makin memperberat timbangan amal kita. Ini bicara masalah timbangan amal penting banget ibu-ibu bapak sekalian. Kenapa? Ya, makin memperberat timbangan amal kita. Bapak ibu sekalian, orang yang timbangan amalannya ringan, Allah tidak bertele-tele ucapannya. Neraka kamu. Ini kalau yang bilang ustadz, dibilang ustadz radikal nih Pak. Ini ustadz main neraka-neraka aja. Allah tidak pakai aling-aling, enggak pakai bertele-tele. Kamu kalau amalnya ringan, neraka kamu. Ingat enggak ayatnya Pak? Gampang itu didapati. Surat Al-Qari'ah. Al-Qari'atu mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Ayat ke-6-nya. Coba lihat. Fa amma man saqulat mawazinu, maka adapun siapa orangnya yang timbangan amalannya berat, fa huwa fi 'isyatir radiyah, dia berada dalam kehidupan yang menyenangkan di akhirat. Tapi ayat ke-8-nya, wa amma man khaffat mawazinu, siapa yang timbangan amalannya ringan. Apa ayat ke-9-nya Pak? Enggak bertele-tele itu ibu. Fa ummuhu hawiyah, tempatmu di neraka hawiyah. Timbangan amalnya ringan. Jadi setiap amal soleh yang kita kerjakan sedetik pun, yang tadi saya bilang, you do it, you get it, langsung dapat. Dalilnya Al-Quran, surat Fatir ayat ke-10, surat Qaf ayat ke-18. Setiap amal soleh langsung dicatat oleh Allah. Amal soleh yang paling ringan ngucapin ucapan Allah sedetik. Setiap bapak ibu berjalan, jogging, nanti jogging nih sambil pakai tasbih digital, Allah, 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 atau subhanallah, subhanallah, jadi pahala itu. Ya, ini timbangan amalnya ringan. Kesananya itu Allah tidak bertele-tele ucapannya. Fa ummu hawiyah, tempatmu tuh neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, tahu nggak kamu apa neraka hawiyah? Narun hamiyah, api yang bergolak-golak, api yang menyala-nyala, api yang begitu panasnya. Nah hadirin, ini diantaranya hikmah yang ketiga. Yang keempat, adalah supaya makin mengikis dosa-dosa kita. Orang kalau amalan solehnya lebih banyak, pahala lebih banyak, itu dosanya makin terkikis. Nah yang terakhir, yang kelima Bapak Ibu, bila kita memiliki segudang pahala di akhirat, maka kita bisa berbagi pahala kepada orang-orang yang kita cintai, bapak ibu kita, kakek nenek, anak keluarga. Ini syariat berbagi pahala sampai masuk surga. Yang ini dalilnya surat At-Tur, surat ke-52 ayatnya ke-21. Ceritanya ini bapak ibunya soleh, solehah.
kakek neneknya soleh solehah, amalannya lebih kuat daripada anak cucunya, surganya berbeda. Jadi untuk membedakan tempat, hadirin, Anda kalau berangkat dari sini ke Mekah pakainya Garuda Indonesia, kelasnya eksekutif, itu harganya berkali-kali lipat sama yang kelas ekonomi, bukan? Bedanya di situ. Ya. Jadi untuk membedakan nanti orang-orang di akhirat, masa iya orang yang nggak pernah ke masjid sama surganya sama orang yang ke masjid? Tetapi ketika ada seorang pahalanya hebat, besar, Allah izinkan berbagi pahala. Coba kita baca ayatnya tuh. Ya, surat At-Tur ayat ke-21. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum. Ini surat At-Tur ayat ke-21. Dan orang-orang beriman di sini berarti bapak ibunya atau kakek neneknya. Walladzina amanu, dan orang-orang beriman, wattaba'athum dzurriyyatuhum, yang mereka diikuti oleh anak cucu mereka. Ya, orang beriman diikuti oleh anaknya, anak cucunya, biimanin, dengan keimanan juga. Alhaqna bihim dzurriyyatahum, kami pertemukan surga anak-anaknya bersama surga bapak ibu kakek neneknya. Ini Allah ingin mengatakan contoh kalau amal solehnya dalam satu keluarga yang lebih kuat adalah bapak ibunya, maka mereka bisa berbagi pahala kepada anak cucunya. Syaratnya satu saja, beriman. Ya, alhaqna bihim dzurriyyatahum, kami pertemukan bapak ibunya dengan surga, anak cucunya dengan surga bapak ibunya. Tapi ada kekhawatiran, ya Allah, kalau nanti surga saya bagi pahala, saya bagi kepada anak cucu, apakah saya berkurang pahalanya? Allah katakan, wa ma alatsnahum min amalihim min syai', kami tidak mengurangi sedikit pun dari pahala kalian, tetapi anak cucu kalian kami setarakan surganya. Ini merupakan kasih sayang Allah kepada kita orang-orang beriman. Baik. Nah, sekarang kita masuk nih. Cuma pembicaraan kita bukan pahala besar dari amal-amal secara umum. Ini khusus pahala besar sholat sunnah. Nanti ada pahala besar sedekah, pahala besar dzikir. Ya, itu ada ininya apa, klasifikasinya. Baik, contohnya nomor 1, hadirin, kita masuk aja yang paling afdolnya saya bawakan, yaitu sholat tahajud. Sholat tahajud apa keutamaannya? Yang pertama, sholat paling afdol dari semua sholat sunnah. Ya, ini kesepakatan para ulama, karena tadinya hukumnya wajib. Yang kedua, orang yang rajin tahajud akan diberikan tempat di akhirat maqamam mahmuda. Ini ada dalam Al-Isra ayat ke-79. Ya. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Dan pada sebagian malam bertahajudlah kalian sebagai ibadah sunnah. Nih, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka. Sebagian malam jangan tidur terus, kata Allah. Tahajudlah. Asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Maka Allah akan tempatkan kamu, berikan kamu di akhirat maqam mahmuda, tempat pahala bagi orang-orang yang rajin tahajud. Ya, tahajud itu didahului dengan tidur, paling sedikit 2 rakaat, witirnya 1 rakaat. Kemudian yang ketiganya, pahala besar tahajud, yaitu orang-orang yang rajin tahajud termasuk dirahasiakan pahalanya di akhirat.
Allah ingin bikin kejutan kepada orang-orang yang rajin tahajud. Ya, ini ada dalam surat As-Sajdah. Surat As-Sajdah ayatnya pada 16-17. Tatajafa junubuhum anil madaji'. Ya, tubuh mereka, badan mereka jauh daripada tempat tidur. Ya, orang kalau udah bangun tidur kan jauh dari tempat tidurnya. Nih, ya. Ayat ke-16 ke-17 Allah berfirman, tatajafa junubuhum anil madaji'. Tubuh mereka jauh daripada tempat tidur. Yad'una rabbahum khaufa wa tama'a. Yang mereka berdoa kepada Allah waktu tahajud dengan rasa takut dan penuh harapan. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka menginfakkan sebagian harta mereka. Ayat ke-17-nya, fala ta'lamu nafsun, maka seseorang tidak mengetahui ma ukhfiya lahum min qurrati ayun, dari pahala yang Allah sediakan supaya nanti pemandangan mata menjadi penyejuk pemandangan mata dengan pahala ini, tapi dirahasiakan. Jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai pembalasan. Hadirin, selanjutnya sholat tahajud pahalanya apa? Keutamaannya yaitu kebiasaan orang-orang soleh terdahulu. Tidak ada orang soleh yang enggak tahajud. Yang selanjutnya, tahajud adalah sebagai penghapus dosa. Yang selanjutnya, tahajud adalah sebagai membuat seorang terhindar dari perbuatan dosa. Kemudian tahajud juga kata Nabi menyehatkan badan. Dah. Nah, ini diantaranya dalil sholat tahajud. Saya nggak buka hadisnya, tapi langsung terjemahannya karena waktunya sudah mau habis. Yang kedua, hadirin, saya masuk yang kedua. Pahala besar sholat sunnah yang kedua apa? Sholat tasbih. Ini ya Bapak Ibu, Masya Allah sekali ini sholat. Orang yang menjalankan sholat tasbih, dia mendapat 10 keutamaan. Saya buka di hadisnya, dituliskan lama. Terjemahin aja langsung. Riwayat Imam Abu Daud. Hadis ini derajatnya sahih. Nih, Nabi berkata kepada pamannya, yang ini amalannya juga untuk seluruh umat Islam. Kata Nabi, wahai pamanku Abbas, kalau kamu kerjakan ini, Allah akan berikan 10 macam. Ghafarallahu laka dzambak, Allah akan ampuni dosamu, awwalahu wa akhirahu. Udah 2 tuh. Yang awal dan akhir diampuni. Qadimahu wa hadisahu, dosa yang terdahulu dan yang baru dikerjakan. Sudah 4. Khoto'ahu wa amdahu, yang sengaja atau tidak sengaja. 6. Saghirahu wa kabirahu, yang kecil atau yang besar. 8. Sirrahu wa alaniyatahu, yang rahasia atau terang-terangan. 10. Nah, di masjid kita ini bagus kalau supaya umat Islam tetap bisa mengerjakan ini, Bapak Ibu, bisa dijamaahkan. Mungkin pas 10 malam terakhir Ramadan, sebelum makan sahur kita adakan ketika nyari iktikaf, nyari Lailatul Qadar. Di beberapa masjid diadakan itu, Pak. Salat tasbih berjamaah. Supaya jamaahnya ini ada semangat mau mengerjakan, karena dengan kebersamaan biasanya kuat. Karena sholat ini jarang dilakukan sama umat Islam. Makanya Nabi berpesan, ya,
Kata Nabi, kalau kamu bisa lakukan setiap malam, lakukan. Nih, fi kulli yaumin, setiap hari kamu lakukan 1 kali, faf'al, kerjakan. Terus kalau tidak bisa setiap hari, fi kulli jum'atin marrah, setiap Jumat sekali, seminggu sekali. Kalau itu nggak bisa juga kata Nabi, fa fi kulli syahrin marrah, sebulan sekali. Kalau nggak bisa juga sebulan sekali, fa fi kulli sanatin marrah, setahun sekali. Masya Allah, saking pentingnya sholat ini kata Nabi, fa illam taf'al fa fi umrika marrah, kalau setahun sekali nggak bisa juga, minimal seumur hidup sekali. Sholatnya bagaimana? 4 rakaat, bukan 2, bukan 6, tapi 4. Dikerjakan 2 salam 2 salam. Habis baca Fatihah dan surat, bacalah tasbihnya itu 15 kali. Subhanallah, alhamdulillah. Karena 15 kali cukup banyak, takut lupa, boleh pakai isyarat tangan. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. 1. Subhanallah, alhamdulillah, 2 gitu. Boleh pakai isyarat tangan. Jadi setelah baca Fatihah dan surat, masih berdiri, baca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah akbar 15 kali. Habis ruku, bacaan ruku selesai, baca 10. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah akbar 10. Sudah 25. Kemudian bangkit, sami Allah liman hamidah, rabbana lakal hamdu, baca 10. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha akbar, sudah 35. Sujud pertama, Allahu akbar. Setelah baca doa sujud, bacalah 10 kali. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Sudah berapa? 45. Kemudian bangkit, duduk, Rabbik firli warhamni wajmurni, baru baca setelah itu 10 kali. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha akbar. Sudah 55. Sujud kedua, Allahu akbar. Setelah baca doa sujud, baca 10 kali. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah akbar. Sudah 65. Sebelum bangkit naik rakaat kedua, duduk istirahat, Allahu akbar. Di situ baca berapa? 10 kali. Jadi 75. Setiap 1 rakaatnya 75 tasbihat. Berarti kalau 4 rakaat 300 tasbih. Ya. Ini saking pentingnya Nabi katakan seumur hidup sekali. Kita jangan seumur hidup sekali Bapak Ibu. Kalau bisa sebulan sekali bagus banget. Kalau Bapak Ibu udah biasa sholatnya di rumah aja, waktu tahajud atau sebelum tidur, sholat tasbih, memperbanyak timbangan pahala kita. Kemudian yang ketiga yang terkenal ini, yang sering kita lakukan habis kajian, sholat apa? Sholat isyraq, sholat syuruk. Nah ini pahalanya kan hebat banget itu. Ya, pahalanya apa sholat isyraq? Dapat seperti haji dan umroh sempurna loh. Dipermudah kita urusan pahala oleh Allah. Terutama bagi orang Islam yang enggak punya uang, enggak punya finansial untuk berangkat haji umroh. Dia tekunin pahala ini aja. Tapi yang punya duit jangan cuma sholat isyraq aja enggak berangkat-berangkat gitu. Berangkat juga ya. Baik, yang keempat. Yang keempat adalah sholat taubat. Udah isyraq belum? Pas ya. 10 menit lagi. Sholat isyraq itu dilakukan jangan pas waktu syuruknya ini udah masuk. Kalau Bapak Ibu sholat sekarang itu masih makruh. Matahari baru terbit aja itu. Tunggu dia naik sepenggalan tombak. Berarti tambah 10 menit, 15 menit. Ya, dibiasakan begitu. Kalau sekarang udah, wah udah tuh 32. Belum waktunya, itu masih waktu makruh. Waktu 10 menit ini terbit matahari. Kenapa makruh? Karena iblis sedang menampakkan tanduknya itu. Baik. Sholat isyraq ini dikerjakan ya di masjid, bukan di rumah.
Iya, bagi ibu-ibu. Utamanya di masjid. Iya, bagi ibu-ibu boleh di rumah, karena ibu-ibu sholat wajibnya juga di rumah, kecuali ada pengajian. Nah, kalau ada laki-laki dia sholat isyraqnya di rumah, kemudian dia dia mau berangkat kerja, nggak bisa kan, karena emang ada syaratnya dari Nabi. Coba saya tampilkan dulu hadisnya. Ada caranya. Nabi bersabda, man sholal ghadata, siapa yang sholat subuh fi jama'atin, secara berjamaah tuh di masjid, summa qa'ada, kemudian duduk, nggak pulang ke rumah, yadkurullah, berzikir kepada Allah, atau ikut majelis taklim atau baca Quran sampai terbit matahari, hatta tatlu asyamsu, summa sholat rokaatain, kemudian dia sholat 2 rakaat, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah, maka pahalanya seperti haji dan umroh. Nah, kalau ada seseorang yang dia karena kerjaannya harus berangkat pagi, kemudian dia mau siapin dirinya, mandilah apa, kemudian sarapan, mau berangkat kantor, sholat isyraqnya di rumah, kata para ulama pahalanya bukan dapat ini, tapi pahalanya dapat sholat sunnah 2 rakaat biasa. Begitu. Maka ini dikerjakan di masjid ya, setelah dia beriktikaf dari sholat subuhnya. Kenapa pahalanya besar? Karena ada tuntutannya, yaitu tetap di masjid. Begitu. Yang terakhir Nabi katakan tamah sempurna, sempurna, sempurna. Kemudian sholat taubat. Ya, ada orang yang dia berbuat salah, berbuat dosa, kemudian dia bertobat. Apa kata Allah? Aku ampuni dosanya. Usolinya itu usoli sunat taubati, atau pakai bahasa Indonesia saya lihat sholat taubat. Hadis ini riwayat daripada Imam Tirmidzi, masih Imam Tirmidzi. Ya, terutama masalah sholat itu Bapak Ibu, ada dalam hadis Imam Ibnu Abi Syaibah, Nabi katakan nanti di akhirat ada orang sholat 60 tahun tapi sholatnya nggak diterima oleh Allah. Nah, ini sholat tadi hikmahnya kurang tuh. Di antara hikmah sholat sunnah itu untuk menambal, juga untuk menambal sholat-sholat wajib kita yang tidak khusyuk, yang ada cacatnya. Tadi belum apa tuh, saya lupa. Nih, ini kan hikmah-hikmahnya itu sudah nomor 5 tuh. Yang nomor 6-nya itu adalah ya, untuk sebagai penambal atau memperbaiki sholat-sholat wajib kita. Bukan mengganti, kalau sholat sunnah nggak bisa mengganti, tapi menambal sholat sunnah kita yang kurang baik, ya. Sholat wajib kita, untuk menambah sholat-sholat wajib kita yang kurang baik. Mungkin kita nggak khusyuk, mungkin ini itu dan macam-macam, itu ditambal. Makanya para ulama mengatakan khusyuk dalam sholat bukan merupakan rukun sholat. Bayangin Pak, kalau rukun sholat dari yang 13 itu, di antara rukun sholat kan ada 13 tuh rukun sholat ya, takbir, niat, takbir, kemudian baca fatihah, berdiri, ruku, sujud ya, kemudian baca tahiyat dan macam-macamnya, menutup aurat. Nah, untuk menambah sholat wajib kita yang kurang, makanya para ulama nggak jadikan khusyuk sebagai rukun sholat. Kalau khusyuk dijadikan rukun sholat, batal sholat kita semua. Bapak Ibu emang lagi habis takbir nggak ingat apa-apa ya? Hebat, saya bilang itu. Kita kalau udah takbir itu, ya pribadi saya lah, makanya kita harus sekuat tenaga itu mengikuti bacaan imam. Allahu Akbar. Kita udah takbir tuh, Masya Allah. Nanti mau kemana ya habis gini ya?
mau makan apa ya? Ingat masa-masa, kadang-kadang tuh setan begitu, masa lalu yang udah puluhan tahun teringat tuh lagi sholat. Bahkan bisa bernikmat-nikmat itu, menghayalnya itu. Jadi kalau khusyuk dalam sholat jadikan rukun, batal sholat kita semua. Makanya tidak. Nah, ini untuk menambal sholat wajib kita yang kurang khusyuk begitu. Dah. Nah hadirin, sekarang makanya tadi saya katakan ada hadis itu, naudzubillah, ada seseorang yang dia tidak diterima sholatnya 60 tahun. Oh, ternyata sebabnya dia tidak menyempurnakan sujud dan rukuknya. Sujud dan rukuknya enggak tumak ninah. Ada itu hadisnya, coba saya tampilkan deh. Ini cukup jauh memang kitabnya, riwayat Imam Ibnu Abi Syaibah. Nah, sebentar lagi. Allahu Akbar. Apa? Dengan pakai kursi sholat, rukuk dan sujudnya tidak sempurna lagi. Enggak apa-apa ibu, kalau dapat uzur, ada uzur tidak apa-apa. Tapi tetap harus tumak ninah. Jadi ada orang yang uzur, tumak ninahnya itu tetap wajib. Artinya gini, ketika ruku, sujudnya harus lebih rendah posisi badannya daripada rukuknya. Jadi kalau rukuk segini, Allahu Akbar, sujudnya agak Allahu Akbar begitu. Dan itu harus ada tumak ninah. Ya. Nih, hadis ini derajatnya hasan 2963. Kata Nabi, innar rajula la yusolli, sesungguhnya ada seseorang yang sholat sittina sanatan, 60 tahun. Ya, matuqbal lahu sholatun, yang sholatnya 60 tahun gak diterima. Apa alasannya? La'allahu yutimmar ruku' wa la yutimmas sujud. Rukuknya dia sempurna tapi sujudnya enggak sempurna. Atau sujudnya sempurna, rukuknya enggak sempurna. Syarat ruku' dan sujud sempurna itu adalah yang wajibnya tumakninah. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Sami Allah liman. Kan itu wajib, rukun salat tumakninah. Ya, syaratnya itu. Berarti ini sholatnya seperti ayam mematuk. Allahu Akbar, sami Allah. Dah, ini dulu deh Bapak Ibu sekalian. Nanti pada kesempatan yang akan datang kita lanjutkan. Jumlahnya banyak, nanti saya tambahkan terakhirnya dengan sholat-sholat sunnah dan macam-macamnya yang sekalipun tidak disebut oleh Nabi pahalanya. Tapi prioritasnya yang Nabi sebutkan dulu, jelaskan pahalanya. Ini saja yang dapat kami sampaikan, kekurangan dimaafkan, dan kita akhiri dengan kafarah majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.